Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rita Yanisa dengan NPM 2213053008. Izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pentingnya Pendidikan Konseling di Sekolah Dasar, yang meliputi pengertian bimbingan konseling di sekolah dasar itu sendiri, serta peran guru sebagai bimbingan konseling di sekolah dasar, fungsi guru sebagai bimbingan konseling di sekolah dasar, dan mencakup dua prinsip bimbingan konseling yang ada di sekolah dasar yang meliputi secara umum dan secara khusus. Dan terakhir, kesimpulan yang bisa kita tarik bersama-sama tentang bimbingan konseling yang ada di sekolah dasar. Untuk materi pertama, kita ketahui bahwasannya bahwa bimbingan konseling di sekolah dasar merupakan salah satu layanan yang spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi siswa itu sendiri. Layanan bimbingan konseling memfasilitaskan siswa dengan menyampaikan informasi yang diperlukan, memberikan pengarahan tentang pentingnya edukasi, pentingnya sarana prasarana, serta mampu menjadi sahabat mereka dalam memecahkan sebuah masalah yang mereka alami sendiri. Adapun pemberian pengarahan tentang cara belajar yang baik, memberikan arahan ketika mereka selesai dari jenjang sekolah dasar, mereka akan melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama. Kemudian yang mana anak usia dini ini dalam periode perkembangan kanak-kanak akhir. Dalam periode ini ada tugas perkembangan yang harus dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan tahap perkembangannya pada usia mereka. Kemudian peran dalam bimbingan konseling di sekolah dasar yang ada untuk guru, yang mana dapat berupa tindakan bimbingan secara langsung yang diberikan peserta didik, semisal berupa pemberian pengarahan secara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah setelah mereka tamat SD, mempersiapkan diri menghadapi ulangan, serta memecahkan masalah atau mencari jalan keluar ketika mereka memiliki masalah. Kemudian fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar, yang mana bimbingan konseling di sekolah dasar diperlukan untuk membantu siswa menyelesaikan masalah atau mempertimbangkan potensinya. Selain itu, guru bimbingan konseling juga akan membantu guru kelas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa agar layanan bimbingan konseling lebih maksimal lagi untuk mengetahui kepribadian setiap peserta didik itu sendiri. Kemudian prinsip bimbingan konseling meliputi prinsip secara umum dan khusus. Kita bahas pertama secara umum, yang mana prinsip umum bimbingan konseling diantaranya yaitu bimbingan harus berpusat kepada individu atau pembimbingnya dan yang dibimbingnya. Kemudian bimbingan diberikan kepada individu yang membentuk bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Keempat, bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Kelima, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Keenam, upaya pemberian bantuan harus dilaksanakan secara fleksibel. Ketujuh, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Kemudian, prinsip secara khusus bimbingan konseling yang meliputi bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan ekonomi. Kemudian bimbingan konseling berusaha dengan
berurusan dengan kepribadian banyaknya individu yang mereka amati. Ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek perkembangan individu. Keempat, bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada pembedaan individual perkembangan individu. Kelima, pelayanan bimbingan konseling harus diberikan kepada seluruh siswa. Keenam, harus ada kriteria yang mengatur prioritas pelayanan bimbingan konseling kepada individu atau peserta didik itu sendiri. 7. Program bimbingan konseling harus berpusat pada peserta didik. Kedelapan, pelayanan dan bimbingan konseling yang berdasarkan harus tepat mengarahkan atau memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong mereka memecahkan suatu masalah. Dari kesimpulan yang kita tarik atau saya jabarkan dari materi yang kemarin tadi, kita ngambil kesimpulan bahwasannya bimbingan konseling merupakan salah satu integral secara program pendidikan. Karena sebagai besar dari himpunan masalah yang hidup di dalam peserta didik justru bersumber dari keanekaragaman terutama dalam pembelajaran di sekolah. Bimbingan dan konseling tidak hanya berorientasikan pada pemecahan masalah kesulitan belajar peserta didik, tetapi bimbingan konseling juga mempengaruhi aspek perilaku konseling, perilaku atau moralitas peserta didik dalam proses pembentukan kepribadian. Bimbingan konseling memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik serta dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sangat penting pendidikan konseling untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, yang mana dalam pendidikan bimbingan konseling kita membantu peserta didik agar memecahkan suatu masalah, memberikan motivasi dalam menyikapi kehidupan, memahami tingkah laku atau kepribadian setiap peserta didik, serta memahami serta memberikan arahan agar mereka mampu meningkatkan kualitas atau memperoleh suatu keinginan mereka sesuai potensi yang mereka miliki. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.